Bu Murni terkenal sekompleks karena satu hal, hobi marah. Di rumah, di pasar, di tukang sayur, di pengajian, di depan TV, di belakang motor dimanapun bisa meledak. Bukan karena hal besar, tapi hal-hal sepele. Nasi kurang empuk, uang kembalian, kurang 1.000. Semua bisa jadi alasan. Tetangganya bilang, kalau Bu Murni belum marah sehari, itu pasti lagi tidur. Suaminya, Pak Hadi, sudah hafal pola-pola amarah itu. Anak semata wayangnya, Zidan, 8 tahun pun sudah terbiasa diam setiap badai suara muncul. Tapi, suatu hari, ada kejadian kecil yang memantik amarah besar. Pagi itu Bu Murni baru selesai mengepel. Lantai mengkilap. Pak Hadi duduk membaca koran sambil menyeruput kopi. Zidan, yang baru saja selesai sarapan, berlari kecil menuju pintu karena mendengar suara tukang roti. Tak sengaja, kakinya menyenggol meja. Gelas kopi ayahnya terjatuh. Brak, jelas PK. Kopi tumpah, lantai yang bersih jadi coklat, dan Bu Murni meledak. Zida, kamu itu nggak punya mata ya? Apa susahnya jalan pelan-pelan? Dasar anak nggak tahu diuntung. Tiap hari cuma bikin masalah. Zidan terdiam. Tidak menangis, tidak membantah. Ia hanya menunduk, lalu dengan cepat mengambil sapu, kain pel, dan dengan tangan kecilnya mulai membersihkan. Ia angkat pecahan kaca pelan-pelan, memastikan tak ada yang tersisa. Lalu ia pel lantai itu sampai lebih kinclong dari sebelumnya. Tapi Bu Murni belum selesai. Kata-kata kasar masih meluncur seperti panah. Bikin repot orang, anak bandel. Kapan kamu bisa jadi benar sih? Pak Hadi menutup koran. Wajahnya tenang, tapi kali ini matanya menatap dalam. Ia berdiri, menatap istrinya yang masih berkobar-kobar, lalu berkata pelan, "Sudahlah Ma, gelasnya memang pecah, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Lantainya sudah dibersihkan, kopinya sudah dipel, masalahnya sudah selesai. Tapi kenapa marah Mama belum juga selesai?" Bu Murni terdiam. Kata-kata itu seperti cermin, tajam, jujur, dan tanpa celah. Ia menoleh pada Zidan yang masih jongkok mengepel lantai. Anak itu tidak membantah, tidak lari, hanya diam dan menyelesaikan kekacauan itu. Air mata menggenang di mata Bu Murni. Di rumah itu, yang paling dewasa bukan dia, yang paling sabar bukan dia, yang paling tenang justru anak yang sering ia marahi. Sejak hari itu, Bu Murni mulai belajar menghela napas dulu sebelum melempar kata. Mulai belajar bertanya sebelum menghakimi, dan yang paling sulit, belajar diam sebelum menyakiti. Karena ternyata, saat semua sudah selesai, amarah yang terus tinggal bukan lagi tentang masalah, tapi tentang luka yang tak disadari sedang diwariskan.